Bab 6756. Lagi pula, dia tumbuh besar dengan mengamati Charlie, dan selama tahun-tahun ketika keberadaan Charlie tidak diketahui, bahkan dia pun sudah menyerah mencari Charlie. Namun Sarah tidak pernah menyerah. Seorang gadis kecil bisa begitu penyayang dan soleh terhadap cucunya. Sang kakek tentu saja sangat senang dan bersyukur pada saat yang bersamaan. Yang lebih penting lagi, ketika front bencana menyerang Gunung Everest, keluarga Gu tahu bahwa keluarga Wade tidak berdaya untuk melawan. Namun, mereka tetap berdiri teguh bersama mereka. Persahabatan ini bernilai 1.000 koin emas. Pria tua itu tahu bahwa dia tidak bisa menjadi majikan Charlie. Jika tidak, dia pasti sudah meminta Charlie untuk menikahi Sarah sesegera mungkin. Charlie memberikan 2 pil permajaan kepada pasangan keluarga Gu di rumah keluarga Gu. Hal itu membuat pasangan tersebut malu untuk menyebutkan pernikahan mereka di depan lelaki tua itu. Hal itu membuat Charlie merasa tidak terlalu terburu-buru dan lebih nyaman. Cynthia menyiapkan perlengkapan minum teh dan daun teh, dan saya sendiri menyeduh secangkir teh Jin Junmei Premium untuk semua orang. Semua orang mengobrol sambil minum teh, dan topik pembicaraan tidak berkembang ke arah pernikahan. Selain peduli terhadap pernikahan, orang tua itu juga prihatin dengan situasi di sarang prajurit. Jadi, dia menanyakan kepada Charlie tentang beberapa kemajuan terkait. Charlie memberikan pengantar singkat, dan sambil memikirkan Leon, dia bertanya kepadanya, "Kakek, ada kabar tentang Butler Tang?" "Tidak ada." Zhongquan menghela napas. Leon sepertinya menghilang sejak saat itu. "Saya telah mencoba berbagai cara untuk menemukan jejaknya, tapi tidak ada berita." Charlie merasa sedikit menyesal dan menghela napas. "Aku tidak tahu rahasia tak terungkap macam apa yang dia miliki, dan dia harus pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Namun saya yakin dia tidak menyimpan dendam terhadap saya atau keluarga Wade." Philip di samping bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mengapa dia pergi? Secara logika, Charlie membutuhkan bantuan sekarang. Dia telah bekerja untuk keluarga Wade selama bertahun-tahun dan sangat memahami situasi keluarga tersebut. Selain itu, ia telah mengelola bisnis keluarga Wade dengan tertib selama bertahun-tahun. Sejujurnya, saya mengakui kemampuan dan karakternya. Seandainya dia tidak pergi dan tetap tinggal untuk menjadi tangan kanan Charlie, dia pasti akan memainkan peran yang sangat besar. Sebenarnya tidak ada alasan baginya untuk pergi tanpa menyapa, dan bersembunyi dengan sangat teliti. Charlie mengangguk dan berpikir, "Saya selalu merasa bahwa meskipun Stuart Tang telah bekerja dengan tekun di keluarga Wade selama bertahun-tahun ini, dia tidak secara langsung melayani keluarga Wade." Philip bertanya dengan rasa ingin tahu, "Charlie, apakah kamu menemukan sesuatu saat mengatakan ini?" Charlie berkata, "Album foto ayahku tiba-tiba muncul di hadapanku. Pelayan Tang seharusnya sengaja ingin saya melihat beberapa petunjuk. Sejak saat itu, dia menghilang. Jika dia bekerja untuk keluarga Wade, tidak perlu menghilang. Jika dia bekerja untuk ayahku, saya yakin ayah saya tidak bisa menghitungnya 20 tahun kemudian. Pasti ada orang lain yang memberinya perintah untuk membiarkan dia melakukan ini." Philip bertanya kepadanya dengan ragu, Jika Stuart Tang memiliki lokomotif lain, dia telah menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Mengapa tidak terus menyembunyikannya? Tanpa mengucapkan salam, dia langsung menghilang begitu saja. Bukankah itu sama saja dengan secara aktif memperlihatkan dirinya sendiri? Charlie menghela napas. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia ceritakan terlalu detail kepada Philip. Sebagai contoh paling sederhana, Philip tidak menyadari bahwa ia memiliki kemampuan sugesti psikologis. Hal ini dapat dengan mudah mengubah psikologi seseorang dan membalikan persepsi diri seseorang. Alasan mengapa Leon tiba-tiba pergi setelah album foto itu muncul, mungkin dia takut rahasia spesifiknya akan terbongkar jika bertanya dengan cara ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak kemampuan sugesti psikologisnya sendiri, jadi dia menghilang begitu saja untuk sepenuhnya menghindari risiko ini. Saat itu, Zhongquan bertanya kepada Charlie, "Charlie, menurutmu apakah sebaiknya kamu mengatur agar orang-orang di seluruh dunia mencari keberadaan keluarga Leon? Anda sekarang juga memiliki model AI. Dengan menggabungkan keduanya, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukan keberadaannya." Charlie melambaikan tangannya. "Lupakan saja, aku tahu Butler Tang tidak mungkin berniat menyakitiku. Karena dia punya rahasia yang menurutnya aku tidak boleh tahu. Tidak perlu bagi saya untuk menggali rahasia-rahasia ini." Bab 6757. Cynthia, yang biasanya suka berbicara dan mengungkapkan pendapatnya,
Dia sudah membuatkan teh untuk semua orang dan pada dasarnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lennon, dan semakin lama dia melihat, semakin besar rasa iri yang dia rasakan. Melihat penampilannya, kulitnya, temperamennya, dan wajahnya yang penuh kolagen sehat, dia merasa seperti itik buruk rupa, dan bahkan merasa malu untuk mendongak. Saat sedang membuat teh, tangannya terlihat jelas mulai agak menua. Meskipun biasanya dia memperhatikan perawatan, kulit adalah sesuatu yang tidak dapat menahan erosi waktu. Meskipun jari telunjuknya tidak menyentuh air pada hari kerja, Cynthia, yang hampir berusia 50 tahun, tangannya masih terlihat kering dan keriput. Ketika dia melihat Lennon memegang cangkir, dengan kedua tangannya yang lembut seperti tangan seorang gadis, dia merasa semakin malu. Lennon selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, karena menurutnya, Cynthia selalu sangat ingin pamer, dan sangat egois. Saat itu, dia adalah wanita muda paling agresif di ibu kota. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, dia akan berinisiatif menyajikan teh untuk semua orang. Dan dia selalu pendiam dan agak aneh. Tidak ada cermin di depan Lennon, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya yang 20 tahun lebih muda seperti Cynthia. Karena itulah, dia tidak tahu mengapa Cynthia begitu pendiam. Saat para pria sedang membicarakan berbagai hal, dia tidak ingin menyela. Jadi, dia menatap Cynthia dengan tenang karena penasaran. Pada suatu saat keduanya saling memandang. Karena mereka menyadari bahwa mereka diam-diam saling memandang, jadi mereka sedikit malu. Terutama Cynthia, saat mata mereka bertemu, dia melihat sudut mata Lennon. Area mana yang paling ditakuti oleh perempuan. Dan disitulah juga kerutan pertama kali muncul. Namun sudut mata Lennon selembut tahu air. Kulit terasa penuh dan halus, tanpa kerutan atau cacat. Cynthia sangat iri, dan merasa bahwa jurang pemisah antara dirinya dan orang lain terlalu besar. Lalu dia menundukkan kepalanya dengan tidak wajar, dan penampilan terakhirnya agak terencana sendiri. Lennon akhirnya mengerti mengapa Cynthia menatapnya dengan tenang. Ternyata, pil peremajaan Charlie lah yang menarik perhatiannya. Sebagai seorang wanita, dia tentu tahu godaan pil peremajaan bagi wanita berusia 50 tahun. Wajar jika Cynthia merasa iri. Namun, ketika dia mengira Cynthia adalah bibi Charlie, Lennon merasa sedikit gelisah. Dia merasa sedikit malu karena baru saja meminum seluruh pil yang tidak bisa didapatkan Cynthia. Namun, dia tidak bisa mengambil keputusan mengenai hal-hal seperti itu. Jadi, dia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya dengan cangkung. Cynthia bukanlah orang bodoh. Ketika dia melihat ekspresi Lennon yang sedikit malu, dia merasa sangat tidak nyaman dan bahkan ingin menangis. Charlie adalah keponakannya sendiri. Mengapa dia begitu canggung dengannya? Mengingat kembali saat ia menahannya di sebuah rumah sewaan di Aurus Hill dan menghabiskan tahun baru sendirian. Dia masih menyimpan dendam dan menangis kepada pria tua dalam video tersebut. Seandainya dia tahu bahwa keponakannya begitu cakap, sekalipun dia memintanya untuk tinggal di Aurus Hill dan menjadi pengasuh bagi ibu mertuanya, perempuan cerewet itu, dia akan bersedia dan tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun. Sayang sekali, sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Dia telah kehilangan kesempatan untuk berinvestasi dalam saham asli Charlie. Tidak seperti ketiga anggota keluarga Gu, mereka telah berinvestasi pada Charlie lebih dari 20 tahun yang lalu, dan apapun yang terjadi di tengah-tengahnya, mereka selalu memegang saham asli dan tidak pernah menjualnya. Tidak heran Charlie sekarang begitu baik kepada keluarganya. Sebaliknya, bibinya telah menjadi orang luar yang tidak diinginkan. Dengan pemikiran ini, Cynthia jarang merenungkan hidupnya dalam hatinya. Dia dimanjakan sejak kecil. Saat ia masih kecil, orang tuanya tidak hanya memanjakannya, namun saudara laki-lakinya yang kedua, Chang Ying, juga sangat menyayanginya. Kemudian, saudara laki-lakinya yang kedua menikah, dan saudara iparnya juga memperlakukannya seperti saudara perempuannya sendiri. Bab 6758. Meskipun Cynthia dimanjakan pada waktu itu, dia bersikap baik dan bijaksana di hadapan kakak laki-lakinya yang kedua dan ipar perempuannya yang kedua. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Dia juga tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Sebenarnya, di lubuk hatinya dia juga sangat mengagumi Chang Ying dan Margaret. Dan pada saat yang sama, dia memiliki rasa ketergantungan yang kuat. Dia bahkan merasa bahwa dengan saudara laki-laki keduanya dan ipar perempuannya yang kedua, sepasang naga dan phoenix di antara manusia, dia pasti akan dilindungi dan dirawat oleh mereka di kehidupan ini. Namun,
Dia tidak menyangka bahwa keduanya meninggal di usia terbaik mereka. Sejak saat itu, keluarga Wade mengalami kemerosotan. Pria tua itu tidak tega untuk merawatnya secara khusus, dan kakak laki-lakinya yang tertua sama sekali tidak dekat dengannya. Untuk waktu yang lama, Cynthia tiba-tiba menjadi orang yang terpinggirkan dalam keluarga Wade. Dan suaminya sendiri, yang didukung sepenuhnya oleh saudara laki-laki keduanya, juga cukup sukses. Namun kemudian, saudara laki-laki keduanya meninggal, dan suaminya juga kehilangan kesempatan pengembangan karir yang lebih baik. Dia tidak menunjukkan kualitas yang menonjol selama bertahun-tahun. Hal itu membuat kesabarannya berangsur-angsur habis terhadap pria tersebut. Melihat dirinya sendiri sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa hidup ini memang agak menyedihkan. Saudara-saudara laki-lakinya yang lain tidak menganggapnya serius. Namun mereka waspada terhadapnya dimanapun. Meskipun lelaki tua itu ingin merawatnya, lagi pula dia sudah tua, dan dia telah melepaskan posisi sebagai kepala keluarga. Sekarang, seluruh sumber daya keluarga Wade sebenarnya dikendalikan oleh keponakannya, Charlie ini. Namun, keponakan ini tidak memiliki hubungan yang baik dengannya. Dia tak bisa berhenti memikirkan Chang Ying dan Margaret, dan ia meratap dalam hatinya, seandainya saudara laki-laki saya yang kedua dan istrinya masih hidup, Charlie pasti tidak akan memperlakukan saya seperti ini. Mereka pasti akan menyayangi dan merawatku seperti sebelumnya, dan keadaannya tidak akan seperti sekarang. Terlalu banyak berpikir. Cynthia sangat sedih, duduk sendirian dengan kepala tertunduk dan terisak dalam diam. Pria tua itu menghabiskan teh panas di dalam cangkir. Melihat putrinya tidak mengisi ulang tehnya, dia mengetuk meja teh dengan lembut dan berkata, "Cynthia, tolong tambahkan teh di sini." Cynthia menangis sambil menundukkan kepala, dan tiba-tiba ia mendengar ayahnya memanggilnya. Ketika dia tersadar, dia tidak repot-repot menyeka air matanya, dan buru-buru berkata, "Baik, Ayah." Sambil berkata demikian, dia mengambil teko dan pergi untuk menambahkan teh untuknya. Jongkuan melihat wajah putrinya dipenuhi air mata dan matanya merah. Dia bertanya dengan cemas, "Cynthia, ada apa denganmu? Mengapa kamu menangis?" Ketika orang lain mendengar ini, mereka semua menatapnya. Charlie juga melihat mata Cynthia yang merah, dan dua bekas air mata di wajahnya yang tertutupi oleh alas bedak yang tebal. Dia bahkan melihat sedikit kesedihan dan kesepian dalam ekspresinya. Melihat semua orang menatapnya, Cynthia buru-buru menyeka air matanya dengan kedua tangan, dan ditutupi dengan mengatakan, "Ah, tidak apa-apa, aku hanya sedang memikirkan sesuatu." Zongquan merasa sedikit cemas dan bertanya padanya, "Kamu sedang memikirkan apa? Kamu sudah tua sekali dan masih bisa menangis." Cynthia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa menundukkan kepala dan menghela napas. "Bukan apa-apa, aku hanya merindukan saudara laki-laki keduaku dan ipar perempuan keduaku." Setelah mengatakan itu, dia merasa semakin teraniaya. Air mata mengalir deras dari matanya, dan dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Dia menangis seperti hujan. Semua orang terkejut, dan Cynthia mengira dia telah memakai riasan, dan riasan wajahnya pasti akan rusak jika dia menangis. Dia merasa malu di depan Lenan. Jika dia menangis sambil memakai riasan, dia akan lebih mirip badut. Lalu dia segera berdiri dan berkata dengan panik, "Mohon maaf, saya perlu ke kamar mandi sebentar. Cepatlah pergi." Pria tua itu mengangguk dan melambaikan tangan padanya. Cynthia buru-buru meninggalkan tempat kejadian. Charlie menatap punggungnya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Pria tua itu bersimpati kepada Cynthia. Dia menatap Charlie, menghela napas pelan dan berkata, "Charlie, bibimu sebenarnya telah mengalami masa-masa sulit beberapa tahun terakhir ini." Setelah itu dia dengan cepat menambahkan, "Tentu saja, yang saya bicarakan adalah dari segi psikologis, bukan kehidupan materi." Charlie mengangguk sedikit. Dia telah berkeliaran di luar dan tinggal di bawah atap orang lain selama bertahun-tahun. Dia telah menyaksikan banyak hubungan antar manusia, suka dan duka. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Bab 6759. Charlie tidak memiliki kesan yang baik tentang Cynthia. Saat masih kecil, yang ia ingat hanyalah bahwa sebelum orang tuanya meninggalkan ibu kota, bibinya seperti bubuk mesiu, selalu menentang orang tuanya dimanapun. Ketika mereka bertemu lagi kemudian, dia sudah pernah bertengkar dengan ibu mertuanya. Hubungan antara keduanya bahkan lebih tegang pada saat itu. Charlie bahkan berencana untuk menempatkannya di bawah tahanan rumah selama 2 tahun jika dia tidak menyerah. Oleh karena itu,
Dia tidak peduli ketika lelaki tua itu berbicara mewakili dirinya. Melihat sikapnya yang dingin, pria tua itu tahu bahwa dia pasti masih merasa tidak puas dengannya. Jadi, meskipun Cynthia belum kembali, dia berkata dengan serius, Charlie, kau mungkin hanya melihat sebagian dari banyak hal. Bibimu memiliki hubungan yang baik dengan ayahmu di tahun-tahun awal, dan ibumu juga sangat baik padanya. Namun kemudian, seluruh keluarga Wade menargetkan orang tuamu, dan aku tidak membuat keputusan itu untuk orang tuamu. Saat itu, bibimu menyanyikan lagu yang berbeda dari orang tuamu untuk melindungi dirinya sendiri. Sambil berkata demikian, lelaki tua itu menghela napas. Saat itu, keluarga Wade sedang panik, dan semua orang dalam bahaya. Sama seperti saat mereka berada di pemakaman. Semua orang hanya ingin terbang pergi ketika bencana terjadi. Dan akan lebih baik jika mereka menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Tidak seorang pun akan mempertimbangkan orang tua atau saudara kandung mereka. Ini mungkin juga merupakan tradisi tetap keluarga Wade, kecuali ayahmu. Charlie tak kuasa menahan diri untuk tidak mengingat kembali situasi yang dialaminya saat Si kecil. Selama periode sebelum meninggalkan ibu kota, orang tuanya memang dikucilkan oleh semua orang di keluarga Wade. Pemimpinnya adalah paman tertuanya. Pada saat itu, orang tuanya sudah tidak dapat berdamai dengan keluarga Rothschild. Tak seorang pun di seluruh keluarga Wade yang berdiri untuk mendukung ayahnya. Ketika beberapa saudara kandung mengepung ayahnya, pria tua itu tidak pernah membela ayahnya dengan kata-kata yang adil. Ini memang sangat mirip dengan situasi di Gunung Waderes. Keluarga Wade tidak pernah menjadi keluarga yang bersatu. Keluarga yang benar-benar bersatu selalu mengutamakan kepentingan pribadi di urutan kedua dan keluarga di urutan pertama. Semakin kuat musuh, semakin semua orang akan bekerja sama untuk melawan musuh sampai akhir. Keluarga Wade ibarat istana terakhir dari sebuah dinasti feodal. Semua orang hanya ingin kepentingan mereka sendiri tidak terpengaruh. Selama tanah milik mereka sendiri dapat dijamin, mereka tidak akan bergeming meskipun negara itu diserang. Cynthia mengikuti jejak pamannya dan bernyanyi menentang orang tuanya. Sebagian dari itu disebabkan oleh gen keluarga Wade, dan sebagian dari itu didorong oleh minatnya sendiri. Charlie tidak ingin menghakimi mana yang benar dan mana yang salah. Namun, hatinya selalu terasa sedikit tidak nyaman. Bahkan lelaki tua itu pun sama. Meskipun dia tidak secara pribadi mengusir keluarga Charlie dari rumah, dia membiarkan orang lain mengepung orang tuanya dan tidak menghentikan mereka untuk pergi. Hal itu selalu menjadi dendam besar di hati Charlie. Kali ini, Charlie menghela nafas pelan. Saya tidak ingin menghakimi benar atau salahnya masa lalu. Jika saya benar-benar harus membuat evaluasi, itu adalah era yang didominasi penjahat, tanpa satupun orang baik. Zhongquan agak malu. Bagaimana mungkin dia tidak memahami maksud perkataan Charlie? Chang Ying meninggalkan keluarga Wade dengan niat awal untuk mengambil inisiatif melepaskan diri dari keluarga Wade. Dan jangan sampai konflik antara dirinya dan Warriors Den melibatkan keluarga Wade. Dan dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada keluarga Wade. Namun, ia mengambil inisiatif untuk berperang dengan keluarga Rothschild dan memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari keluarga. Dari sini dapat dilihat bahwa sebenarnya dia sudah lama mengetahui sifat asli keluarga Wade dan tahu bahwa begitu dia berperang dengan keluarga Rothschild, keluarga Wade pasti akan sepenuhnya menjauh darinya demi kepentingan mereka sendiri. Keluarga Wade tidak mengecewakannya. Bab 6760. Charlie menghela napas dalam hatinya. Jika dipikirkan lebih dalam, hal ini sangat ironis. Ayah memilih untuk secara terbuka berperang dengan keluarga Rothschild. Intinya, dia tidak ingin melibatkan keluarga Wade. Dia juga tahu bahwa begitu dia memprovokasi musuh yang kuat, keluarga Wade akan mengambil inisiatif untuk melepaskan diri darinya. Ini seperti mengetahui bahwa kekasihmu akan selingkuh. Untuk melindungi kekasihmu dari pengaruhmu, Anda mengambil inisiatif untuk menciptakan peluang bagi pihak lain untuk berbuat curang. Dan biarkan pihak lain meninggalkanmu. Terlihat jelas bahwa ayahnya masih memikirkan keluarga ini di tahap akhir hidupnya. Merenungkan tentang ayahnya yang tidak peduli dengan hidup atau matinya. Dan memikirkan saudara-saudaranya yang ingin dia keluar dari sana. Philip mengetahui semua yang terjadi saat itu, dan menebak apa yang dipikirkan Charlie. Dia menghela napas pelan dan berkata kepada Charlie dengan sungguh-sungguh. Charlie, sebagian orang memang tidak dilahirkan untuk hidup demi diri mereka sendiri. Misi seumur hidup ayahmu adalah merawat keluarganya. Baik itu mengurus keluarga Wade atau ibumu dan kamu.
dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Charlie mengangguk pelan. Dia setuju dengan perkataan Philip. Di panti sosial selama bertahun-tahun, dia telah melihat berbagai macam latar belakang kemiskinan. Beberapa anak menderita sakit serius sejak lahir. Setelah diadopsi oleh panti asuhan itu melakukan yang terbaik untuk merawat mereka. Namun, beberapa anak tetap meninggal di usia yang sangat muda. Suatu ketika, dengan air mata berlinang, Bibili mengatakan kepada anak-anak ini bahwa sebagian orang datang ke dunia ini untuk menikmati hidup atau untuk menderita. Terlahir dengan penyakit, dan kemudian ditinggalkan oleh orang tua kandungnya, mereka harus menghabiskan beberapa tahun hidup mereka yang terbatas untuk melawan penyakit tersebut. Saat meninggal, mereka bahkan tidak tahu apa nama keluarga asli mereka seharusnya. Meskipun ayahnya tidak memiliki kehidupan yang sesulit itu, sejak kecil ia bertekad untuk membawa keluarga Wade ke puncak kesuksesan. Saat masih muda, ia belajar dengan giat dan berkeliling dunia. Semua ini sebagai persiapan untuk kebangkitan keluarga Wade. Kemudian, dia melepaskan diri dari keluarga Wade, mengatur tempat peristirahatan untuk putranya, dan meninggal bersama ibunya. Dari sini, dapat dilihat bahwa dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri sampai saat kematiannya. Semua itu demi keluarganya. Charlie tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Jika ayahnya masih hidup, bagaimana mentalitasnya terhadap keluarga Wade sekarang? Apakah dia akan merasa kesal seperti dia saat ini? Atau terus melindungi keluarga ini tanpa meminta imbalan apapun seperti sebelumnya? Charlie berpikir bahwa ayahnya kemungkinan besar akan memilih opsi yang kedua. Tapi dia belum bisa melakukannya. Entah itu Zongquan, Cynthia, atau paman-pamannya yang lain di Waterest, dia bisa menghindari pengusiran mereka dari keluarga Wade. Namun, dia tidak mampu merawat dan melindungi mereka. Mungkin, inilah jurang pemisah antara dia dan ayah saya. Namun, jika mengingat sifat egois keluarga Wade, Charlie merasa sedikit jijik. Tampaknya, keluarga ini hanya bersatu demi kepentingan saat ayahnya berada di puncak kejayaannya. Situasi ini harus ditangani. Dia ingat bahwa festival Qingming akan segera tiba setelah tahun baru. Lalu ia berkata kepada Zongquan, "Kakek, pada festival Qingming ini, beritahukan kepada seluruh anggota keluarga Wade untuk pergi ke Gunung Waterest untuk beribadah kepada leluhur mereka. Ini juga saatnya untuk memperkuat pendidikan ideologi keluarga Wade. Jika keluarga dapat bersatu kembali di masa depan, saya akan terus menginvestasikan lebih banyak sumber daya ke dalamnya. Jika tidak, keluarga Wade akan dibubarkan." Di tempat di Gunung Waterest. Dan semua kerjasama dan transaksi keuangan dengan keluarga yang menjadi jaminan akan dihentikan. Anggota keluarga lainnya seperti paman tertua, paman ketiga, dan bibi, semuanya akan meninggalkan keluarga Wade. Saya akan mendirikan sebuah yayasan agar mereka dan anak-anak mereka dapat menerima uang setiap bulan di masa mendatang. Namun tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu pengelolaan keluarga Wade lagi.